Pak, Bu, kenalin ini Bayu. Dia calon suami Jelita, orangnya baik, pekerja keras, dan selalu bikin Jelita merasa dihargai. Walah, jadi ini Bayu yang sering kamu ceritakan, Lid. Wah, ternyata ganteng sekali ya, rapi dan wibawanya terlihat jelas. Senang akhirnya bisa bertemu. Terima kasih ya Bu, saya itu bahagia sekali bisa bersilaturahmi hari ini. Dari cerita-cerita saya itu tahu keluarga ini sederhana tapi penuh kehangatan. Bagus sekali, anggap saja rumah ini rumahmu sendiri. Jangan sungkan, mulai hari ini kamu itu bagian keluarga kami. Oh, jadi ini Bayu. Kak, ternyata lebih menawan dari yang Mira bayangin ya. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, bener-bener berwibawa. Iya Mir, Bayu selalu bikin kakak merasa beruntung. Meski sibuk, dia selalu perhatian sama hal-hal kecil yang kakak lakukan. Bayu, selamat datang ya di keluarga kita. Semoga kamu betah di sini dan merasa nyaman dengan suasana rumah kita. Terima kasih Mira, sambutan hangat ini bikin saya makin yakin memilih Jelita. Berarti juga mendapatkan keluarga yang biasa. Lihat Pak, Bayu itu sopan, tenang dan tutur katanya menyejukkan. Jelita benar-benar beruntung bisa mendapatkan calon suami seperti dia. Betul Bu, semoga pertemuan hari ini jadi langkah awal menuju ikatan suci penuh berkah ya, dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin Pak, semoga doa itu terkabul dan kebersamaan kita terus hangat sampai hari pernikahan nanti. Awal pertemuan itu menyalakan api tersembunyi di sebuah tatapan kagum yang perlahan berubah menjadi berbahaya bagi Jelita. Siang itu obrolan sederhana berubah jadi panggung perbandingan. Kekaguman berselubung perlahan menyingkap ketidakadilan yang lama tersembunyi. Bayu, cara kamu bicara tentang kerjaan kamu bikin Mira kagum deh. Jarang ada loh pria muda bisa tenang, dewasa, dan tetap rendah hati. Terima kasih Mira, saya itu hanya berusaha sebaik mungkin. Bagi saya kerja keras bukan hanya soal hasil tapi juga tanggung jawab. Nah, coba lihat Jelita, adikmu ini pandai memuji, pinter bicara, wawasannya luas. Kakakmu kadang terlalu sederhana, gak bisa kayak Mira. Bu, Jelita emang gak sepinter Mira, tapi Jelita selalu berusaha bikin Bayu merasa nyaman dengan kesederhanaan yang kami jalani. Betul Bu, Mira itu cerdas, prestasinya banyak. Bayu pasti merasa bangga kalau punya pasangan seperti dia kan? Saya tentu bangga dengan semua prestasi Mira, tapi saya itu memilih Jelita karena hatinya itu tulus, selalu ada buat saya. Jangan dilebih-lebihkan Bayu. Mira biasa aja kok, tapi emang ya Mira itu terbiasa kerja keras dan belajar di luar negeri. Iya, semua orang tahu loh prestasi Mira. Dari dulu ibu yakin masa depan dia cerah. Rasanya pantas kalau punya suami sepadan. Bu, kenapa selalu bandingin kayak gitu? Jelita juga berusaha meskipun gak sehebat Mira. Jelita, kami hanya bisa bicara apa adanya. Hidup ini butuh lebih dari sekadar kesederhanaan. Bayu butuh pasangan yang bisa mendampinginya. Pak, Bu, saya itu harap jangan membandingkan mereka. Bagi saya Jelita itu sudah cukup, sederhana, justru bikin saya itu merasa nyaman. Terima kasih ya Bayu. Meskipun semua orang meremehkan aku, tapi kamu masih bisa ngelihat ketulusanku. Di balik tawa dan pujian ada luka yang mengendap. Perbandingan itu perlahan menjerat menyalakan api iri yang semakin membara. Malam itu keheningan berubah menjadi saksi. Akhirnya niat jahat dari kagum yang sederhana tumbuh ambisi berbalut dendam. Bayu, sejak pertama ngelihat kamu, hati aku langsung jatuh. Kak Jelita nggak pantas dapat orang kayak kamu. Aku itu lebih pintar, lebih berprestasi, lebih layak. Semua orang tahu, termasuk papa dan mama. Sedangkan Jelita itu cuma wanita biasa. Apa yang bisa dia kasih? Bayu itu butuh pasangan yang sepadan, bukan sekedar sederhana. Pokoknya aku bakalan ambil Bayu dari tangannya. Apapun caranya, aku nggak peduli. Kakakku boleh terlihat bahagia sekarang, tapi semua itu sementara karena aku akan merebut segalanya. Lagi pula, papa dan mama jelas lebih dukung aku. Itu modal terbesarku. Mereka pasti setuju kalau aku sama Bayu. Besok aku akan mulai. Aku bakalan tunjukin sisi terbaikku. Aku bakalan buat Bayu perlahan berbalik ke arahku.
Kak Jelita itu terlalu polos. Dia nggak bakalan sadar rencana ini berjalan tepat di depan matanya. Dan kamu Bayu, cepat atau lambat kamu akan jadi milikku. Kakakku hanya penghalang sementara untuk kita. Aku akan buktikan aku bakal kalahkan Jelita dengan kecerdasan dan ambisi yang dia nggak punya. Malam ini adalah awal dari segalanya. Mulai detik ini aku nggak akan berhenti sampai Bayu benar-benar jatuh hati ke pelukku. Kesederhanaan kadang cukup untuk membuat hati merasa kaya, tapi bagi jiwa penuh ambisi, kesederhanaan hanyalah sesuatu yang harus dihancurkan. Bayu, meskipun warung ini kecil, aku seneng banget bisa membangun sesuatu dengan kerja keras kita sendiri, bukan mengandalkan orang lain. Lid, aku justru bangga denganmu. Kesederhanaan ini nyata, bukan dibuat-buat. Kamu selalu bikin aku itu merasa pulang, nggak pernah berpura-pura. Aku cuma ingin hidup kita penuh dengan ketulusan, Bayu. Gak perlu mewah, asal kita saling setia. Itu udah cukup buat aku. Itu juga impian aku. Kita itu jalani apa adanya dan aku janji akan selalu jaga kamu apapun yang terjadi nanti. Alah, dasar kakak naib. Hidup bukan cuma soal gorengan dan kopi. Bayu itu butuh lebih dan aku yang bisa kasih itu. Aku percaya deh, cinta yang sederhana akan bertahan lama. Kita nggak perlu bukti mewah, Bayu. Kita hanya perlu saling percaya. Betul, aku lebih suka senyum tulusmu daripada pesta mewah. Hidup sederhana ini masih bikin aku itu malah bikin aku itu merasa tenang. Omong kosong. Bayu itu pantas dapat pasangan yang sepadan. Kakak itu terlalu kecil untuk ngedampingin laki-laki sehebat Bayu. Semoga orang tua bisa melihat bahwa cinta tulus juga bisa membawa bahagia ya. Jangan khawatir, aku nggak peduli siapa yang meremehkanmu. Bagiku kamu itu satu-satunya pilihan. Kita lihat aja kak. Aku bakalan buktiin cinta sederhana itu nggak akan bertahan melawan ambisi dan kecerdasan. Di balik meja sederhana dan tawa hangat ada mata penuh iri yang bersumpah akan meruntuhkan semuanya. Sore itu pilih kasih yang dulu samar kini menjadi nyata. Kata-kata orang tua bagaikan pisau yang menusuk hati seorang anak. Papa, lihat deh Mira, pintar, kuliah di luar negeri, berprestasi. Kalau Bayu sama dia, masa depan mereka pasti lebih cemerlang ya. Betul Mira, bisa mengimbangi Bayu, pintar dan berwawasan, berbeda dengan cerita yang hanya sibuk dengan warung kecilnya. Bu, Pak, kenapa selalu bandingin kita? Apa sederhana berarti nggak pantas bahagia dengan laki-laki yang aku cintai? Kak, aku nggak pernah berniat ngerebut. Tapi kalau orang tua memilih aku lebih cocok, apa salahnya kalau Bayu bersama yang terbaik? Tolong hentikan pembicaraan ini. Saya datang untuk melamar Jelita, bukan untuk membandingkan dua saudara yang jelas berbeda jalan hidupnya. Bayu, ibu hanya ingin yang terbaik buat kamu. Jelita itu emang baik, tapi apa cukup untuk mendampingi laki-laki sehebat kamu? Jangan tersinggung ya Lid, kami itu hanya jujur. Kamu itu sederhana, tapi Bayu butuh lebih dari sekedar kesederhanaan. Jadi semua usaha Jelita dianggap gak ada artinya. Apa karena aku bukan anak yang selalu dibanggakan? Kak, jangan salahin papa dan mama. Mereka hanya ingin Bayu punya pasangan sepadan. Dan itu kebetulan ada di aku. Jelita, jangan dengarkan. Cinta aku itu tulus buat kamu. Bahkan bukan ditentukan oleh gelar ataupun harta. Bayu, meski dunia meremehkan, aku cuma ingin percaya bahwa cinta kita lebih kuat dari semua ini. Pilih kasih itu nyata. Dalam satu rumah ada anak yang dijunjung, ada yang dijatuhkan. Dan luka itu mulai merobek hati Jelita. Di balik senyum manis ada niat licik yang perlahan tumbuh. Sari Mira tahu prestasi bisa jadi senjata untuk merebut hatinya. Bayu, lihat nih kampusku. Semua orang kenal aku karena prestasi. Aku sering diminta jadi pembicara di berbagai acara bergengsi loh. Hebat Mira, kamu itu memang pintar dan berwawasan luas. Aku itu menghargai kerja kerasmu, walau sebenarnya aku itu kesini hanya untuk menemaninya. Handai aja Kak Jelita bisa kayak aku. Pasti papa dan mama nggak akan khawatir soal masa depan kamu.
Betul Bayu, lihatlah Mira, begitu cerdas dan dihormati. Bayangkan kalau kamu bersama dia, betapa bangganya kami sebagai orang tua. Bu, saya itu tidak memilih pasangan berdasarkan prestasi semata. Saya itu memilih Jelita karena hatinya, bukan karena apa yang dipamerkan orang. Kak Jelita emang berarti baik, tapi dunia ini keras Bayu. Cinta aja nggak akan cukup tanpa kemampuan dan status. Bayu, kamu ini pria matang. Alangkah bijaknya bisa memilih pasangan yang lebih sepadan. Mira itu contohnya, tahu wanitanya. Jangan salah paham, Mira. Aku itu tidak mencari orang yang sempurna. Aku mencari yang tulus dan itu ada pada Jelita. Kita lihat aja Bayu, tulus kamu akan kalah oleh kenyataan yang aku ciptakan. Bayu, jangan buta hanya karena cinta. Pikirkan masa depanmu, pikirkan juga keluargamu kelak. Terima kasih, Bu. Tapi pilihanku tidak akan berubah. Aku akan tetap berdiri di sisi Jelita, apapun yang kalian katakan. Di balik tembok kampus yang megah, benih kelicikan sari, Mira semakin tumbuh. Dengan dukungan ibunya, ia kini yakin bisa merobohkan cintanya Jelita. Malam itu bukan hanya air mata yang jatuh, tapi juga keyakinan yang perlahan terkikis oleh kata-kata orang tua dan bayangan adiknya sendiri. Bayu, aku capek selalu dibandingkan. Apa salah kalau aku lagi sederhana? Kenapa aku selalu dianggap gak pantas bahagia? Jelita, jangan nangis, kamu itu berharga. Aku itu gak pernah peduli dengan perbandingan itu. Bagiku kamu itu lebih dari cukup. Tapi lihat, bahkan orang tuaku sendiri lebih milih adikku untuk kamu. Apa aku cuma beban yang selalu membuat kamu dipandang rendah? Tidak, Lid, kamu itu bukan beban. Kamu itu kekuatan aku. Semua ucapan mereka itu gak akan pernah menggoyahkan cintaku. Bayu, jujur, apa kamu nggak pernah sedikit pun tergoda oleh Mira? Dia pintar, cantik, semua orang memujinya. Aku itu kagum dengan prestasinya. Iya, tapi kagum bukan cinta. Jangan salah paham ya, Jelita, hatiku tetap milikmu. Kadang aku takut Bayu. Kalau dunia terus mendukung dia, bagaimana aku bisa melawan? Jangan bilang begitu, aku memilikimu, aku memilihmu bukan karena dunia, tapi karena aku itu ingin hidup sederhana denganmu. Tapi kalau suatu saat kamu goyah, apa aku cukup kuat untuk menahan semuanya sendiri? Di antara air mata dan janji ada celah rapuh yang mulai terbuka, dan di celah itu ambisi Sari Mira bersiap menyusup masuk. Aku percaya Bayu, tapi hati aku terus terluka. Aku takut janji ini suatu hari akan hilang. Rayuan tidak selalu datang dengan kata-kata manis. Kadang ia terwujud perhatian yang perlahan mencuri celah hati. Bayu, aku boleh duduk di sini nggak? Aku lagi pusing nih mikirin tugas kampus. Butuh nasihat orang yang lebih dewasa. Tentu Mira, kamu itu anak pintar, pasti bisa mengatasinya. Aku itu gak sehebat yang kamu kira, cuma bekerja keras saja. Semua orang lihat aku hebat, tapi kadang aku merasa sendirian. Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak gitu, Bay? Pernah, tekanan kadang bikin aku itu capek, tapi aku punya Jelita. Dia selalu jadi alasan untuk terus bertahan. Kak Jelita emang baik, tapi aku iri deh, dia itu punya kamu. Seseorang yang selalu ada meskipun dunia meremehkannya. Mira, jangan bicara begitu. Kamu itu punya banyak kelebihan kok. Banyak orang pasti menginginkanmu. Tapi aku nggak butuh semua orang, Bayu. Aku butuh seseorang yang bisa ngertiin aku tanpa harus aku jelasin panjang lebar. Mira, jangan salah paham dulu. Aku peduli padamu, tapi bukan karena hal lain. Aku hanya menganggapmu adik Jelita. Kalau gitu, izinin aku tetap dekat ya. Seenggaknya biarkan aku ngerasa ada yang ngertiin aku di tengah kesibukan ini. Mira, aku takut kedekatan ini salah arti ya. Tapi aku juga gak tega lihat kamu itu terpuruk sendirian. Terima kasih ya Bayu, kamu selalu jadi cahaya. Semoga suatu hari nanti kamu sadar siapa yang paling pantas di sisi kamu.
Bayu tak sadar ia baru saja melangkah ke jebakan yang halus. Goyah itu bermula dari simpati dan berakhir menjadi pintu untuk ambisi. Konfirmasi pertama selalu jadi ujian bagi yang bersalah. Licik adalah senjata bagi yang benar, kejujuran justru sering jadi kelemahan. Bayu, aku kagum deh sama kamu. Bukan hanya karena mapan, tapi karena perhatianmu. Jarang ada loh pria setulus itu. Mira, jangan berlebihan. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Tapi aku akui bicara denganmu itu terasa ringan. Itu karena aku bisa ngertiin kamu, Bayu. Mungkin lebih dari siapapun, bahkan lebih dari Kak Jelita. Jangan bandingkan begitu, Mira. Jelita itu dia memang sederhana tapi hatinya tulus. Itu yang selalu aku hargai. Tapi ketulusan aja emang cukup. Apa kamu yakin bisa bahagia tanpa ada yang bisa berjalan seimbang sama kamu? Aku nggak tahu. Tekanan dari orang tua, pandangan orang sekitar, semua itu bikin aku tuh kadang bingung. Aku ini bisa jadi pasangan sepadan untuk kamu, Bayu. Bersamaku, kamu nggak akan pernah dianggap salah pilih. Mira, jangan lakukan ini. Kamu itu adik Jelita. Tapi kenapa kamu itu merasa aku tuh selalu hadir di saat aku itu goyah? Karena mungkin aku yang sebenarnya ditakdirkan untuk kamu. Ya Tuhan, apa yang aku takutkan beneran terjadi. Mereka berdua semakin dekat tanpa peduli perasaanku. Semua janji, semua kata ternyata rapuh. Bahkan cinta yang aku perjuangkan kalah oleh kelicikan adikku sendiri. Malam itu hati Jelita runtuh. Ia bukan hanya kehilangan cinta tapi juga kepercayaan pada orang-orang yang seharusnya yang melindunginya. Ketidakadilan paling menyakitkan bukan datang dari dunia luar, melainkan dari rumah sendiri, dari orang tua yang seharusnya jadi tempat berpulang. Bayu, kami sudah pikirkan matang-matang. Kamu lebih cocok bersama Mira. Dia ini pintar, berpendidikan, bisa mendukung masa depanmu. Betul, cerita terlalu sederhana. Kami itu nggak ingin masa depanmu suram hanya karena pilihan yang salah. Papa, Mama, jadi selama ini kalian anggap aku gagal? Apa nggak ada satupun hal yang bisa kalian hargain dari aku? Kak, jangan salah paham. Aku juga gak ingin kayak gini. Tapi kalau orang tua milih aku lebih cocok, ya aku harus hormati itu. Bu, Pak, tolong hentikan. Aku itu mencintai Jelita ya. Aku itu memilih dia karena hatinya, bukan karena apa yang kalian banggakan dari Mira. Bayu, jangan butanya karena perasaan. Pernikahan bukan sekedar cinta, tapi juga masa depan dan kebahagiaan keluarga. Jika kamu itu keras kepala, jangan harap ada restu dari kami. Restu itu hanya akan kami berikan jika kamu itu bersama Mira. Jadi aku anak yang gak layak dicintai, bahkan gak layak direstui. Semua itu karena aku bukan Mira. Kak, maafin aku ya. Tapi mungkin ini adalah takdir. Kadang cinta datang dari tempat yang salah. Aku itu nggak tahu lagi harus bagaimana. Cinta dan restu ini saling bertentangan dalam diriku. Ternyata aku benar-benar sendiri. Bahkan cinta yang kujaga direbut orang yang seharusnya melindungiku. Pagi itu restu berubah jadi kutukan, dan di hadapan keluarganya sendiri Jelita merasa dirinya hanyalah bayangan yang tak pernah dianggap ada. Cinta yang dijaga dengan setia akhirnya runtuh, bukan karena hilang rasa, melainkan karena pengkhianatan dan pilih kasih yang menikam hati. Aku sudah berusaha keras, tapi semua tekanan ini, restu orang tuamu, pandangan semua orang, aku itu gak sanggup lagi. Ayo, jangan bilang semua janji kita hanya sampai di sini. Jadi kamu nyerah begitu saja. Maafin aku milih Mira bukan karena aku ingin menyakitimu, tapi karena aku itu terlalu lemah melawan semua ini. Jadi cintamu kalah oleh restu, kalah oleh ambisi orang tuaku. Kamu itu harus terima kenyataan, Bayu akan lebih bahagia bersama Mira. Itu keputusan terbaik untuk semua pihak. Bayu, aku bahkan rela berjuang tanpa kamu. Kalau kamu tetap di sisiku. Kadang pengkhianatan tak datang dari orang yang jauh, tapi dari darah daging sendiri.
Luka itu lebih tajam daripada belati, lebih pahit dari racun. Cinta yang dijaga dengan kesetiaan hancur seketika oleh pilih kasih dan juga ambisi. Dari kisah ini kita belajar restu tanpa keadilan hanya melahirkan derita dan cinta tanpa perjuangan akan lenyap di telan pengkhianatan.